Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma, saya mahasiswa manajemen dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia tentang Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Mari kita saksikan. Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur tanpa sadar pun kita menggunakan bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Tetapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu harus selalu kita gunakan dalam situasi yang resmi. Tidak boleh dalam situasi resmi kita menggunakan bahasa daerah, karena itu sangat tidak formal. Pentingnya bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan terendah, yaitu taman kanak-kanak, sampai dengan pendidikan tertinggi, yaitu perguruan tinggi, di seluruh Indonesia, kecuali di daerah yang masih terbilang pelosok, karena mayoritas masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing sebagai bahasa ibu. Di daerah ini, bahasa daerah boleh dipakai sebagai bahasa pengantar pendidikan tingkat sekolah dasar sampai tahun ketiga. Setelah itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pada pada sekolah dasar di daerah-daerah terpelosok, itu biasanya mereka dalam tingkat 1 sampai dengan 3, mereka masih menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar dalam pendidikan. Tetapi setelah melewati tahun ketiga, pada saat tahun keempat sampai tahun keenam, mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Sebagai fungsinya yang kedua, dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Menurut Minto Rahayu, telah dibuktikan sejak bangsa Indonesia diproklamasikan sebagai negara pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, menggantikan bahasa Belanda, kecuali TK dan 3 tahun SD. Penggunaan bahasa daerah belum sama sekali dapat dihilangkan.
Mengingat bahasa Indonesia masih dianggap sebagai bahasa kedua, namun perkembangan membuktikan bahwa bahasa Indonesia semakin banyak digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan. Jadi pada masa itu bahasa Indonesia setelah masa negara diumumkan sebagai negara, pada saat Indonesia diumumkan sebagai negara, pada saat itu bahasa Indonesia masih belum dapat sepenuhnya dijadikan bahasa pengantar karena masih terpengaruh oleh bahasa-bahasa daerah yang memang pada saat itu biasa digunakan pada tingkat dasar. Peranan bahasa dalam pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sehari-hari kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, kita harus mempelajari ilmu pendidikan tentang bahasa. Agar kita dapat belajar dan mengetahui bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama bagi calon pendidik, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memang penting karena ketika seorang pendidik memberikan pengajaran kepada anak didiknya, ia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila seorang pendidik menggunakan bahasa yang kurang baik, maka dicontoh oleh anak didiknya. Jadi pada saat kita ingin menjadi seorang pendidik, kita itu harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Apabila kita menggunakan bahasa yang salah, maka anak didik kita itu akan mengikuti apa yang kita ajarkan. Pemakaian bahasa dalam pendidikan. Dalam pemakaian fungsi bahasa Indonesia yang paling utama adalah sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini, berbagai penjelasan mengenai pemakaian fungsi bahasa dalam pendidikan dapat dikemukakan oleh para ahli bahasa. Beberapa pakar memberikan penjelasan mengenai pemakaian fungsi bahasa dapat dilihat dari cara pandang masing-masing. Akan tetapi, penjelasan mengenai pemakaian fungsi bahasa secara keseluruhan memiliki banyak persamaan berdasarkan data yang diperoleh dalam penilaian ini. Secara kontekstual, bahasa yang digunakan anak-anak dwi bahasawan berfungsi sebagai alat berinteraksi atau interaksional, merupakan alat diri atau personal, alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan untuk menyatakan imajinasi dan hayal. Dengan demikian, fungsi bahasa dapat diartikan sebagai fungsi untuk menjelaskan suatu informasi atau materi pelajaran yang terkait secara kontekstual, dan bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Adapun itu juga, bahasa Indonesia dalam pemakaiannya telah berkembang pesat dan sudah tersebar luas. Sehingga pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan bukan hanya terbatas pada bahasa pengantar, akan tetapi bahan-bahan ajar juga memakai bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia adalah bahasa yang membuka jalan bagi kita menjadi anggota yang seutuhnya dari bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini adalah salah satu jalan yang membuktikan bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang seutuhnya. Kesimpulannya, pendidikan
adalah proses dalam melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat dan bernilai positif untuk mengarahkan seseorang agar memiliki pengetahuan dan budi pekerti yang baik. Pendidikan sendiri memiliki arti penting bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri, yaitu untuk memajukan negara. Pada hakikatnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan ini memiliki fungsi dan kedudukan yaitu sebagai bahasa pemersatu, bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa resmi. Dalam lembaga-lembaga pendidikan, agar suatu materi dapat tersampaikan kepada murid-muridnya, maka dalam berbahasa digunakan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.